Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bersyukur kita boleh memasuki lagi minggu yang baru. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh mulia dan besar setianya dalam hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada bagi hari ini. Sebab itu kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaanmu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Kasih yang ajaib, kasih yang sempurna. Sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang sudah melayakkan kami dengan kuasa darah, sehingga kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Masuk rumah Kudus dengan rahmat domba. Masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Sekali menambahkan masuk yang aku dengan darah masih dengan hatiku menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah ku sembah namamu masuk dengan hatiku menyembah yang maha kuasa.
Sebab Engkau yang layak dipuji disembah, yang layak ditinggikan di selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Dan kami bersyukur karena hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Allah, tiada yang terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Kami bersyukur, kami aman di dalam Tuhan.
tenang di dekatmu. Sungguh kami mau terus tinggal di dalammu. Sebab Engkau perlindungan kami, sebab Engkau kekuatan kami, sebab Engkau menolong kami. Tak pernah terlambat, terlambat. Kami bersyukur. Kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau janjikan semua Kau genapi. Bagi yang percaya padamu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami puji, kami tinggikan namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti. Engkau yang menjagai kami seperti biji mata. Engkau yang melindungi dan menyertai kami dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya janji firman-Mu. Sebab firman-Mu tiada nape bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Sebab Tuhan, hati kami mau tetap percaya kepada. Biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu. Kami mengalami kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami mau yakin akan setiap perkataan-Mu.
Sebab Engkau Allah yang setia. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Apakah Kau menjaga apakah Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ini saja disediakan bagiku, dimuliakan dan dipulihkannya. Kami yakin akan firman-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman dan jaga hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ini saja disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi kami. Sehingga ketika kami hidup sesuai dengan firman,
maka kami akan mengalami kuasa. Dan Engkau menggenapi setiap janji-janji firman. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi. Engkau Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan kuasa firman dan roh. Maka kami percaya setiap perkataan-perkataan firman. Ya dan amin bagi kami. Dan kami percaya dan bukti percaya kami melakukan firman. Maka kami akan mengalami kuasa firman. Sebab Engkau yang berjanji, Engkau yang berfirman, dan Engkau yang menyembuhkan. Engkau sanggup dan Engkau mampu, Tuhan. Untuk kami mau hidup sesuai dan berpadanan dengan firman. Sehingga kami mengalami kuasa untuk nyata dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami mau buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dan kami akan melihat, mengalami penggenapan janji firman. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh ada di minggu yang baru, dan tentunya dengan kasih setia Tuhan yang juga selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita masuk di dalam Amsal pasalnya yang ke-8 dengan judul perikop wejangan hikmat. Wejangan itu nasihat. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena akan mengatakan, sebentar ya. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam, dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan.
Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Ini adalah ungkapan-ungkapan tentang hikmat itu sendiri, dan menjadi nasihat tentunya bagi kita. Sekali lagi, poin pentingnya adalah betapa pentingnya kita hidup dipimpin, dituntun dengan hikmat Tuhan. Nah, memang sekali lagi seakan-akan tersirat dari pasal-pasal yang sebelum-sebelumnya, bahwa seakan-akan hikmat itu memang diperuntukkan pada para pria. Walaupun tentu secara umum, secara general, kita juga semua harus hidup dengan hikmat Tuhan. Tentu kenapa secara tersirat seperti saya katakan kepada pria, ya tentu ingat khususnya bagi para pria, pria itu adalah kepale, pria itu adalah sumber. Jadi ketika seorang pria takut akan Tuhan, bahkan sudah digambarkan di dalam Mazmur 128, seorang pria yang takut akan Tuhan, ketika dia menjadi sumber, maka semua yang dialirinya itu akan menjadi benar. Kalau di Mazmur 128 digambarkan, istrinya itu akan seperti pohon anggur, dan anak-anaknya menjadi tunas zaitun, dan dia akan menikmati setiap hasil pekerjaannya, dan tentunya dengan seluruh keluarganya, bahkan dia akan menjadi seorang bapak, bahkan kakek, bahkan bisa sampai ke cicit, dengan janji firman Tuhan dikatakan di Mazmur juga, bahwa orang benar itu nggak akan pernah ditinggalkan, bahkan anak cucunya juga nggak akan pernah ditinggalkan sehingga meminta-minta, tetapi hidup mereka itu jadi berkat. Jadi betapa pentingnya seorang pria untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan, karena di Amsal pasal 1 ayat 7 katakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Karena kalau kita baca ayat-ayat ini, maka orang yang memiliki hikmat Tuhan yang digambarkan di bagian akhir, bahwa hikmat itu ada bersama-sama dengan Allah, karena memang hikmat itu adalah apa yang ada pada hidup Allah, apa yang ada pada kodrat Allah, sehingga hikmat itu Tuhanlah, Allah lah yang menjadi sumbernya. Sehingga kalau kita baca ayat-ayat yang kita sudah dengar tadi, bahwa raja-raja pun memerintah itu karena hikmat. Penguasa-penguasa itu bisa berkuasa ya karena hikmat. Jadi
Bahkan dikatakan orang yang mempunyai hikmat, dia itu akan mempunyai kehormatan, dia akan mempunyai harta, dan dia memiliki segala sesuatunya. Sama seperti di pasal yang 3 Amsal kemarin, beberapa hari yang lalu kita baca, bahwa umur panjang itu ada di tangan kanan orang yang hidup dengan hikmat Tuhan. Kekayaan, kehormatan itu ada di tangan kiri orang yang hidup dengan hikmat Tuhan, sehingga hidupnya itu menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan lagi betapa kita harus hidup dengan hikmat Tuhan. Dan satu-satunya cara untuk kita hidup dengan hikmat Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Dan bukti satu-satunya kita takut akan Tuhan, kita respect, kita hormat dengan Tuhan, itu adalah kita taat melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita taat melakukan firman Tuhanlah, maka hikmat Tuhan itu secara otomatis itu akan ada dalam hidup kita. Dan kalau kita baca sekali lagi, ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, hikmat, atau tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tentu orang yang berhikmat dan hidupnya berhikmat dari hikmat Tuhan, tentulah orang itu akan rendah hati. Beda dengan orang pintar. Biasanya orang pintar, maaf, itu bisa terjebak dengan kesombongan. Jadi makanya bedakan hikmat dan pintar. Nah, walaupun tentu nggak salah jadi pintar, sekali lagi, dan seperti di awal-awal saya katakan, memiliki pengetahuan, memiliki kepintaran, memiliki kecerdasan secara ilmu, pengetahuan, itu baik, tapi tentulah semua ilmu itu ada batasnya. Artinya kitanya nggak bisa menampung semua ilmu pengetahuan, kepintaran, kecerdasan. Tetapi hikmat itu menetap dalam hidup kita, karena hikmat itu kekal, dan hikmat itu bisa muncul pada waktunya, karena sekali lagi hikmat itu bersumber pada Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan ayat 14, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Terkadang kita nggak pernah terpikir ketika orang konsultasi dengan kita, ketika orang curhat dengan kita, ada hal-hal yang nggak terpikir tiba-tiba bisa muncul dalam pikiran kita, dan itu menjadi jawaban yang tepat bagi orang tersebut. Nah, itulah yang namanya hikmat. Karena memang dikatakan pada hikmat itu ada nasihat, ada pertimbangan, terus ada pengertian, dan ada kekuatan. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, ayat 15 katakan, karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan, karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Nah, jadi sekali lagi betapa pentingnya kita hidup dengan hikmat. Tentu walaupun kita bukan seorang raja secara institusi, tapi sekali lagi para pria, bukankah engkau juga punya tanggung jawab sebagai seorang raja selain nabi dan imam tentunya. Dan sebagai seorang raja tentu ini bukan dalam konteks untuk dilayani, karena di dalam kekristenan nilai kepemimpinan itu adalah kehambaan. Artinya menjadi seorang raja itu bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Karena yang diajarkan adalah raja itu memberikan pengayoman, raja itu membuat keputusan, raja itu memberikan pemeliharaan. Nah, jadi betapa pentingnya kita untuk hidup dengan hikmat Tuhan sekali lagi tentunya. Apalagi seperti yang sering kita dengar, baik beberapa hari yang lalu Pak Rabi juga sudah ingatkan, setiap hari kita itu harus membuat ada begitu banyak keputusan. Baik keputusan hal-hal teknis, keputusan hal-hal praktis,
bahkan keputusan hal-hal strategis. Jadi sekali lagi betapa perlunya kita hikmat Tuhan. Bukan saja raja, bukan saja pembesar, bukan saja para bangsawan, bukan saja hakim, tapi marilah kita hidup di dalam pimpinan hikmat Tuhan. Dan ayat yang 17 katakan, aku mengasihi orang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi biarlah kita benar-benar hidup melekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena itu sama artinya kita mengasihi hikmat, karena sekali lagi hikmat itu ada pada Tuhan. Sehingga ayat 18 katakan apa? Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Dan aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Orang yang berhikmat tentu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau orang yang pintar, seperti ayat-ayat sebelumnya tadi katakan, kalau hikmat itu nggak belat-belit. Nah, orang pintar kadang justru belat-belit, Bapak Ibu. Nah, jadi gampang sih, sederhana. Lihat nih orang pintar, lihai, atau orang yang penuh hikmat. Seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, hikmat itu kadang sederhana, simple, apa adanya. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, ayat 20, hikmat itu berjalan pada jalan kebenaran dan di tengah-tengah jalan keadilan. Beda dengan kepintaran yang terkadang malah membuat kita malah keblinger, karena akhirnya kita berbelat-belit karena kepintaran kita, bersilat kata. Nah, hikmat bukan kepintaran bersilat kata, Bapak Ibu. Tapi hikmat itu adalah perkataan-perkataan yang tadi dikatakan di atas, ada nasihat, ada pertimbangan. Beda ya pertimbangan dengan belat-belit, Bapak Ibu ya. Ada pengertian, ada kekuatan. Nah, jadi mari Bapak Ibu, kita terus jaga hati kita takut akan Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Tuhan, dan kita memiliki hikmat Tuhan yang tentunya akan sangat-sangat menolong kita. Dan tentu takut akan Tuhan itu menjadi sumber hikmat, dan berkali-kali yang saya katakan, makanya ketika kita dalam kondisi tertekan khususnya, dalam kondisi terdesak khususnya, lebih baik tenangkan hati, kuasai diri, berdoa, biarlah hikmat Tuhan yang muncul. Karena kalau kita mengandalkan pikiran kita, apalagi kepintaran kita, itu tadi akan semakin berbelat-belit, nggak karu-karuan. Berusaha ngeles kanan, ngeles kiri, mundur kanan, mundur kiri, maju kanan, maju kiri. Ya, tapi mari belajar hidup dengan hikmat Tuhan, hidup apa adanya dalam tuntunan Tuhan, supaya kita menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Karena daripada berbelat-belit, ujungnya kita sendiri yang terbelit. Dan itu semakin runyam. Jadi, mari jadilah orang-orang berbahagia karena hidup dalam hikmat Tuhan. Karena saya akan bacakan 2 ayat bagian terakhir. Di situ katakan ayat 34, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi kita akan menjadi orang yang berbahagia kalau kita hidup dengan hikmat Tuhan. Karena Tuhan berkenan pada kita. Sekali lagi, kalau nanti kita akan temukan di beberapa pasal ke depan, mungkin kalau dengan orang yang berbelat-belit, Tuhan juga akan berbelat-belit. Tapi ketika kita hidup dengan hikmat, berjalan di dalam jalan kebenaran, di jalan keadilan, Tuhan berkenan, dan itulah yang membuat kita berbahagia. Karena tentu orang yang berbelat-belit, dia akan dihantui dengan perasaan takutnya sendiri. Ketakutan untuk akan ketahuan belat-belitnya. Jadi sekali lagi, hidup apa adanya, bukan ada apa-apanya. Hidup dalam tuntunan hikmat Tuhan, dan nikmati kebahagiaan hidup itu. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini bagi setiap kita. Nanti Bapak Ibu baca lagi berulang-ulang, renungkan,
dan mari praktekkan firman Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat di dalam Amsal pasal 8 ini yang menjadi wejangan hikmat bagi kita pagi hari ini. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri buat pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini setiap kami bisa datang kepadamu. Karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih dan juga buat kebenaran firman-Mu yang di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus berjalan bersama dengan Engkau, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mau hidup takut dengan Engkau ya Bapa. Menjauhin segala dosa, berjalan di dalam kebenaran ya Tuhan. Dan juga kami mau mengasihi Engkau ya Bapa, supaya kami mendapatkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Yang menuntun setiap langkah-langkah perjalanan hidup kami di dalam kebenaran ya Bapa. Biarlah kami hidup di dalam dunia ini akan merasakan kebahagiaan ya Tuhan. Karena kami percaya hikmat-Mu yang menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sangat bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mau memulai hidup kami dengan takut akan Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga berkati Pak Heri ya Bapak yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga berkati kami ya Bapak. Baik istri kami, suami, anak-anak, menantu, dan cucu kami juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu atas keluarga kami. Biarlah Tuhan juga terus ada di tengah-tengah keluarga kami, melindungi keluarga kami, menjagai keluarga kami, memberkati keluarga kami ya Tuhan. Biarlah setiap keluarga kami juga terus bisa sungguh-sungguh datang kepada Engkau ya Pak. Terima kasih, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami di pagi hari juga sepakat sehati berdoa buat Ibu Sulastri ya Tuhan, menantu dari Ibu Dr. Mirianti. Biarlah Tuhan juga terus memberikan Ibu Sulastri ini kesehatan, kekuatan yang terbaik. Biarlah pemulihan demi pemulihan dan setiap sel-sel yang jahat bisa mati ya Tuhan dan bertumbuh dengan sel-sel yang baru ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati suaminya dan juga anaknya ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan keluarga Ibu Sulastri ke bawah tangan kuasa-Mu dan juga keluarga besarnya Ibu Mirianti, Pak Siregar juga ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih, kami juga sepakat sehati berdoa buat Ibu Cacia ya Tuhan. Tuhan juga berkati, Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Biarlah setiap organ-organ tubuhnya ya Tuhan boleh pulih, boleh sembuh kembali ya Bapak. Dan juga buat pelayanannya hari ini ya Tuhan, yang mana mau pergi ke melayani di LP ya Bapak, kami percaya kuasa dan urapan-Mu juga menyertai Bu Cacia dan juga rombongan ya Tuhan. Biarlah melalui uh, rombongan yang akan melayani di LP ya Bapak, banyak kesaksian-kesaksian Tuhan yang menguatkan mereka ya Bapak. Dan juga mereka akan melihat kalau ada Tuhan di tengah-tengah setiap mereka yang mampu menghibur kehidupan mereka, yang mampu menguatkan mereka, yang mampu menuntun hidup mereka lebih benar lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelayanan Ibu Caca dan teman-teman ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa buat negara kami Indonesia. Tuhan juga terus memberkati negara kami. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini. Tuhan berkati pemerintahan kami yang ada, presiden kami, wakil presiden kami, menteri, dan seluruh jajarannya ya Tuhan.
Dan juga kami berdoa buat tanggal 27 November nanti ya Tuhan, di mana akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah ya Bapak, untuk memilih gubernur, bupati, wali kota ya Tuhan. Biarlah boleh berjalan dengan baik dan aman ya Tuhan. Dan juga setiap kepala daerah yang terpilih Tuhan, kami berdoa itu ada kepala daerah yang terbaik, yang takut akan Tuhan dan juga menjalankan pemerintahan di setiap daerah dengan baik ya Tuhan, untuk memajukan daerah bahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pemilihan daerah nanti ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan. Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin langkah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Sehingga apa saja yang kami kerjakan sesuai dengan firman-Mu, Tuhan buat berhasil. Menutup bungkusnya kuasa darah Yesus, mereka pada tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pak Ramli besok tolong handle Pak ya, karena saya melayani di Koram Deo Strongman besok. Oh, baik Pak. Nanti yang pimpin Ibu Ciaca, yang pimpin penyembahan. Oke Pak. Ya.